Apa jadinya jika orang tua lebih menyayangi anak bungsu daripada anak sulungnya? Hal itu membuat badai yang berkecamuk dalam dada Raka saat ia diusir paksa oleh ibu kandungnya sendiri demi melindungi kesalahan fatal sang adik. Setelah bertahun-tahun menjadi sapi perah yang pengorbanannya dibalas dengan pengkhianatan, Raka terdampar di titik nadir tanpa harta benda sedikit pun. Namun, di tengah keputusasaan ekstrim tersebut, sebuah pendar cahaya biru muncul dan mengaktifkan sistem ledger karma yang mulai menghitung setiap hutang emosional serta finansial para lintah yang telah membuangnya. Kini, Raka bangkit dengan kecerdasan finansial tingkat lanjut dan modal besar yang siap meruntuhkan kerajaan palsu keluarganya, serta membuat mereka memohon ampun di bawah kakinya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa kalian semua. Kalian sedang menonton dari kota mana nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal lebih dekat. Malam itu hujan turun dengan deras, seolah mencerminkan badai yang diam-diam selalu berkecamuk dalam dada Raka. Di ruang kerjanya yang sempit dan pengap, Raka masih berkutat dengan tumpukan dokumen pembukuan. Sebagai tulang punggung keluarga, ia telah mengorbankan masa mudanya demi membangun usaha kecil-kecilan. Tabungannya perlahan terkumpul, secercah harapan untuk bisa hidup mandiri mulai terlihat. Namun, ketenangan rapuh itu hancur lebur ketika pintu depan dibanting dengan sangat keras. "Ibu! Ibu!" Suara serak dan bergetar itu milik Bima, adik laki-lakinya yang selalu dibanggakan, yang seumur hidupnya tak pernah tahu susahnya mencari uang sepeser pun. Raka beranjak dari mejanya. Di ruang tamu, ia melihat Bima bersimbah keringat dingin, pakaiannya acak-acakan, dan matanya liar ketakutan. Ada noda darah segar di ujung kemeja mahalnya, kemeja yang dibeli dari uang jerih payah Raka. Ibu Ratna berlari keluar dari kamarnya, wajahnya pias melihat anak kesayangannya gemetar hebat. "Bima, ada apa nak? Kenapa kamu seperti ini?" Aku menabrak orang, Bu." Bima tergagap, mencengkram lengan ibunya. Di perempatan jalan, tubuhnya terpelanting. Dia tidak bergerak. "Aku panik, Bu. Aku langsung lari. Tolong aku, Bu. Aku tidak mau dipenjara." Mendengar itu, Raka tertegun. Otaknya yang selalu rasional langsung bekerja cepat. "Kau harus menyerahkan diri ke polisi sekarang juga, Bima. Tabrak lari adalah kejahatan serius. Semakin lama kau sembunyi, hukumannya akan semakin berat." Namun, alih-alih menyadarkan Bima, Ibu Ratna justru menoleh dan menatap Raka dengan tatapan tajam yang mematikan. Wanita itu memeluk Bima erat-erat, seolah melindunginya dari monster. Padahal pelaku kejahatan sebenarnya ada di dalam pelukannya. "Jangan gila kamu, Raka," jerit Ibu Ratna. Suaranya melengking penuh histeria. "Masa depan adikmu masih panjang. Dia baru saja mau masuk universitas bergengsi. Kalau dia dipenjara dan punya catatan kriminal, hancur sudah hidupnya." Ibu Ratna melepaskan pelukannya, melangkah mendekati Raka, lalu tanpa diduga berlutut di depan kakinya. Air mata mengalir deras di pipi rentanya. Sebuah taktik manipulasi memainkan peran korban yang sudah dihafal Raka di luar kepala. "Raka, ibu mohon, kamu kan anak tertua. Kamu selalu bisa mengalah untuk adikmu." Ratap Ibu Ratna mencengkram celana Raka erat-erat. "Ambil alih kesalahan ini, nak. Bilang pada polisi kalau kamu yang menyetir mobil itu malam ini. Kamu kuat, kamu cerdas. Kalaupun kamu masuk penjara sebentar, kamu pasti bisa bangkit lagi. Tapi Bima tidak akan sanggup, nak." Dari balik bahu ibunya, Raka melihat Bima menyeringai tipis. Tatapan ketakutannya sesaat tergantikan oleh arogansi manja, seolah ia tahu ia akan selalu lolos dari jerat masalah karena ada yang menanggungnya. "Iya, Kak. Lagi pula mobil itu atas namamu kan? Polisi pasti lebih percaya kalau kau yang membawanya." Dada Raka terasa sesak yang teramat sangat. Udara seakan tersedut habis dari ruangan itu. Selama bertahun-tahun ia mengalah, memberikan kamar terbaiknya, menyerahkan uang gajinya, bahkan membiayai gaya hidup parasit Bima. Tapi memintanya untuk menanggung dosa pembunuhan, menghancurkan kebebasan dan masa depannya sendiri. Mata Raka yang biasanya memancarkan kelelahan dan kepatuhan, kini menatap dingin, sekeras es. Segala sisa rasa bersalah dan kewajiban anak yang mengikatnya menguap malam itu juga.
ketangguhan mentalnya mengambil alih. Tidak. Satu kata itu keluar dari mulut Raka. Pelan, datar, namun penuh ketegasan absolut. Wajah Ibu Ratna seketika berubah. Tangisan memelasnya berhenti, digantikan oleh kilat kemarahan yang mengerikan. Bayang-bayang pengorbanan yang selama ini mencekik Raka, malam ini akan ia putuskan dengan tangannya sendiri. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamu setelah satu kata itu meluncur dari bibir Raka. Tidak, hanya butuh 1 detik bagi Ibu Ratna untuk menjatuhkan topengnya. Air mata buatannya seketika mengering. Raut wajahnya yang memelas lenyap tanpa sisa, digantikan oleh gurat kebencian yang mendalam. Ia berdiri perlahan, menepis debu imajiner dari lututnya, menatap Raka seolah menatap musuh bebuyutan, bukan darah dagingnya sendiri. "Apa kau bilang?" desis Ibu Ratna tajam. Suaranya lebih mematikan dari petir di luar sana. "Aku tidak akan masuk penjara untuk kesalahan yang tidak kubuat," jawab Raka dingin, tatapannya rasional dan tak gentar sedikit pun. "Bima yang menabrak, Bima yang harus bertanggung jawab." Bima mendecik kasar, bersembunyi di balik punggung ibunya seperti parasit yang berlindung pada inangnya. "Dasar perhitungan, kau kan kakakku, wajar kalau kau berkorban. Kau mau melihatku membusuk di penjara?" Ibu Ratna menunjuk wajah Raka dengan jari bergetar hebat. "Anak durhaka, bertahun-tahun aku membesarkanmu, memberimu makan, menyekolahkanmu, dan ini balasanmu. Kalau kau tidak mau menyelamatkan adikmu, kau bukan bagian dari keluarga ini lagi. Angkat kakimu dari rumahku sekarang juga." Raka mengangguk pelan. Tidak ada kesedihan yang meledak, hanya kejernihan luar biasa yang mendinginkan isi kepalanya. "Baik, aku akan berkemas." Namun, saat Raka hendak melangkah ke kamarnya, Ibu Ratna merentangkan tangan, menghalanginya. Tangannya menengadah dengan angkuh. "Tinggalkan buku tabungan dan kartu ATM-mu." Langkah Raka terhenti. Ia mengernyit. "Itu uang hasil kerja kerasku bertahun-tahun, modal usahaku." "Kerja kerasmu?" Ibu Ratna tertawa sumbang. Tawanya menggema menyeramkan. "Itu uang ganti rugi. Uang sewa rahimku selama 9 bulan, biaya membesarkanmu, dan uang makanmu selama 25 tahun. Serahkan, atau aku sendiri yang akan meneriakimu sebagai maling malam ini juga." Bima tersenyum meremehkan dari belakang. "Kasihkan saja, Kak. Anggap saja bayaran karena kau sudah numpang hidup di sini." Menatap dua manusia di depannya, Raka menyadari satu kebenaran yang pahit. Di mata mereka, ia hanyalah alat. Sapi perah yang ditakdirkan untuk diperas hingga kering, lalu dibuang. Dengan gerakan tenang namun penuh ketegasan absolut, Raka mengeluarkan dompetnya. Ia melempar kartu ATM dan buku tabungannya ke atas meja kaca. Suara bantingan kecil itu berbunyi nyaring, seakan memutus rantai tak kasat mata yang selama ini mencekiknya. "Ambil. Ambil semuanya," ucap Raka dengan suara datar yang mengiris. "Mulai malam ini, utang budiku lunas. Jangan pernah mencariku saat kalian hancur nanti." Tanpa menoleh lagi, Raka melangkah keluar rumah, hanya membawa pakaian yang melekat di badan. Hujan badai langsung menghantam tubuhnya, mengaburkan pandangan. Ia telah kehilangan segalanya malam ini. Keluarga, rumah, dan seluruh hasil jerih payahnya. Namun di tengah derai hujan dan titik terendah dalam hidupnya, sebuah suara mekanis yang dingin tiba-tiba bergema jelas di dalam kepalanya. Sistem ledger karma diaktifkan, menghitung utang emosional dan finansial target. Ratna dan Bima. Inisiasi selesai. Langkah Raka terhenti. Matanya terbelalak menatap sebuah layar biru transparan yang mendadak melayang di udara, menembus rintik hujan. Sebuah entitas misterius baru saja bangkit, membawa janji pembalasan yang mutlak. Kehancuran mereka baru saja dimulai. Hujan badai malam itu seolah ingin menenggelamkan kota. Namun dinginnya air yang menusuk tulang Raka tak sebanding dengan kebekuan di hatinya.
Berbekal pakaian basah kuyup dan dompet yang kini hanya berisi kartu identitas, ia terdampar di bawah teritisan sebuah toko swalayan yang sudah tutup. Ia memeluk lututnya yang gemetar. 25 tahun hidupnya dihabiskan untuk mengabdi pada keluarga yang menganggapnya tak lebih dari sekadar mesin anjungan tunai. Segala bentuk rasionalitas di kepalanya dipaksa berbenturan dengan rasa sakit akibat pengkhianatan dari ibu kandungnya sendiri. Di titik nadir ini, Raka merasa hancur. Namun, dari puing-puing kehancurannya itu, sesuatu yang lain bangkit. Pendar cahaya biru transparan yang muncul di tengah hujan perlahan memadat. Layar holografik itu berkedip di depan matanya, mengabaikan hukum alam. Diiringi suara mekanis yang menggema langsung ke dalam otaknya. Otorisasi tuan rumah berhasil. Selamat datang di sistem ledger karma, Raka. Raka mengerjap. Mencoba berpikir jernih meski tubuhnya menggigil hebat. Apa ini? Halusinasi karena hipotermia? Gumamnya pelan. Matanya menyipit tajam. Ini adalah realitas mutlak. Sistem ini bermanifestasi dari keputusasaan dan ketidakadilan ekstrim yang Anda alami. Kami mencatat setiap hutang emosional dan finansial di dunia ini. Kalkulasi target selesai. Layar biru itu berganti, menampilkan 2 nama dengan deretan angka berwarna merah darah yang menyala terang. Target 1, Ibu Ratna. Hutang finansial, 850 juta rupiah. Rampasan tabungan, eksploitasi gaji, penyitaan aset. Hutang emosional, tingkat S. Manipulasi psikologis kronis, pemerasan ikatan batin. Target 2, Bima. Hutang finansial, 320 juta rupiah. Kerusakan properti, pelunasan hutang rahasia, gaya hidup parasit. Hutang emosional, tingkat A, fitnah pidana tabrak lari, penghinaan. Raka menatap layar itu dengan napas tertahan. Angka-angka itu adalah bukti konkret dari darah, keringat, dan air matanya yang dihisap habis-habisan layaknya lintah. Matanya yang semula meredup oleh kesedihan, kini berkilat oleh amarah yang sedingin es. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Misi perdana diaktifkan, putus rantai parasit. Tujuan, rebut kembali otonomi hidup Anda. Biarkan mereka tenggelam dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Hadiah sistem, kecerdasan finansial tingkat lanjut dan injeksi modal awal 50 juta rupiah. Apakah Anda menerima misi ini? Bibir Raka yang pucat perlahan menyunggingkan senyum sinis. Ketangguhan mentalnya kembali mengambil alih sepenuhnya. Terima, ucapnya tanpa keraguan. Dalam sekejap, sensasi hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Ratusan strategi bisnis, kalkulasi pasar, dan celah hukum mendadak terpatri jelas di dalam otaknya. Layar ponselnya yang tadinya mati, mendadak menyala terang. Menunjukkan notifikasi transfer dana sebesar 50 juta rupiah dari sumber tak terlacak. Fajar mulai menyingsing, mengusir sisa-sisa badai malam yang kelam. Raka berdiri, menatap sinar matahari pagi dengan tatapan seorang predator yang baru terbangun. Ponselnya bergetar, menampilkan panggilan dari satu nama. Alia, satu-satunya rekan bisnis yang selalu memperingatkannya tentang kelicikan keluarganya, jangka rasionalitasnya selama ini. Raka menekan tombol hijau. Raka, syukurlah, aku tak bisa tidur semalaman memikirkanmu. Apa yang terjadi? Suara Alia terdengar panik dan penuh empati di seberang sana. Alia, sapa Raka dengan suara berat, tenang, namun penuh determinasi mematikan. Aku sudah keluar dari rumah itu. Aku butuh bantuanmu sekarang. Kita akan membangun kerajaan kita sendiri. Dan aku akan memastikan mereka yang membuangku memohon untuk dikasihani. Pagi itu, di sebuah kedai kopi kecil yang baru buka, Raka duduk berhadapan dengan Alia. Uap panas dari secangkir kopi mengepul, perlahan menghangatkan tubuhnya yang masih kaku akibat badai semalam. Alia menatapnya dengan raut wajah perpaduan antara lega dan prihatin. Kau benar-benar melakukannya, Raka, ucap Alia pelan. Tangannya menyodorkan sebuah amplop coklat tebal. Ini semua salinan kontak klien, cetak biru proyek, dan data vendor yang dulu kau minta aku simpan. Aku sudah menduga hari ini akan tiba. Mereka tidak pernah pantas mendapatkan kesetiaanmu. Raka menerima amplop itu. Matanya menyorotkan ketegasan sedingin es. Terima kasih, Al. Tanpamu,
Aku mungkin benar-benar mati di jalanan semalam. Belum sempat Raka membuka dokumen itu, ponselnya berdering kasar. Nama Ibu menyala di layar. Dulu, panggilan ini akan membuat perut Raka mulas karena rasa bersalah yang ditanamkan sejak kecil. Kini, berkat kejernihan rasionalitasnya, ia hanya melihat seekor lintah yang ketakutan kehilangan inangnya. Raka menekan tombol terima dan mengaktifkan mode pengeras suara. Anak tidak tahu diuntung. Suara melengking Ibu Ratna langsung meledak dari seberang sana. Di mana kau? Bima butuh kau ke kantor polisi sekarang juga untuk membuat pengakuan. Dan kenapa PIN semua rekeningmu diubah? Kau mau melihat adikmu di penjara dan ibumu mati kelaparan? Terdengar suara Bima menyela di latar belakang, penuh keangkuhan yang manja. Suruh dia cepat pulang, Bu. Polisi bisa melacak plat mobilku kalau dia tidak segera menyerahkan diri jadi kambing hitam. Raka menatap Alia, lalu menatap layar sistem holografik biru yang berkedip menanti aksinya. Dengar baik-baik, Nyonya Ratna. Suara Raka mengalun berat, datar, dan mematikan. Tidak ada lagi panggilan manis dari seorang anak. Sejak detik kau mengusirku semalam demi melindungi bajingan pembawa sial itu, hubungan darah kita resmi terputus. Aku sudah memblokir semua akses keuangan yang selama ini kalian hisap. Raka, kau anak durhaka. Aku yang melahirkanmu. Beraninya kau. Kau melahirkanku hanya untuk dijadikan mesin ATM dan tameng bagi Bima. Potong Raka tanpa ampun. Mulai detik ini, telan sendiri akibat perbuatan kalian. Jika kalian berani mencariku atau memfitnahku atas kasus tabrak lari itu, aku pastikan bukti rekaman CCTV jalanan yang mengarah ke mobil Bima sampai ke meja kejaksaan. Selamat menikmati kehancuran. Tanpa menunggu balasan, Raka mematikan panggilan, mencabut kartu SIM-nya, lalu mematahkannya menjadi 2. Seketika notifikasi dari sistem ledger karma berdengung di kepalanya. Misi pertama selesai, pemutusan hubungan tervalidasi. Ikatan parasit berhasil dipotong, mengunduh hadiah, kecerdasan finansial tingkat lanjut, tingkat master. Gelombang informasi masif menghantam pikiran Raka. Sensasi dingin menyapu saraf-sarafnya saat ribuan pola pasar, celah investasi, manajemen risiko, dan cetak biru membangun perusahaan rintisan terintegrasi ke dalam otaknya. Ia kini bisa melihat dunia layaknya algoritma superkomputer. Segala probabilitas keuntungan dan kehancuran tergambar jelas. Raka tersenyum tipis, menatap Alia yang tertegun melihat aura wibawa dan intimidasi baru dari sahabatnya itu. Alia, ucap Raka, mengetuk dokumen di atas meja dengan penuh percaya diri. Kita tidak akan sekadar bertahan hidup. Dengan modal yang kumiliki sekarang dan jaringanmu, kita akan membangun startup analitik bisnis kita sendiri. Dalam hitungan bulan, aku akan membuat perusahaan lama yang kini dikuasai Bima bangkrut, dan mereka akan memohon di bawah kaki kita. Langkah pertama menuju pembalasan dendam yang mutlak baru saja dimulai. Alia terdiam sejenak, matanya menelusuri wajah Raka dengan saksama. Ada sesuatu yang berubah secara fundamental pada pria di hadapannya. Tatapan Raka tidak lagi memancarkan kelelahan seorang anak yang terus-menerus disakiti dan dimanfaatkan, melainkan ketajaman sebuah bilah pedang yang siap memotong tumor ganas dari kehidupannya. Kau sungguh serius, Raka? Tanya Alia. Suaranya melembut, menyentuh luka batin yang Raka sembunyikan rapat-rapat di balik rasionalitasnya. Aku tahu kau hancur. Dikhianati oleh darah dagingmu sendiri, itu tidak mudah. Kau tidak perlu terus-menerus berpura-pura kuat bak baja di depanku. Mendengar kata-kata itu, dinding es di sekitar hati Raka sedikit mencair. Ia memejamkan mata, membiarkan sejenak rasa perih pengkhianatan itu berhembus lewat. Selama 25 tahun, Al, aku hidup hanya untuk mereka. Aku menyerahkan mimpiku, uangku, dan semalam, aku hampir menyerahkan kebebasanku ke penjara demi adik bajingan itu. Tapi di bawah hujan semalam, saat ibuku mengusirku demi melindunginya, aku sadar. Raka membuka matanya, menatap Alia lekat-lekat dengan kehangatan yang langka. Mereka bukan keluargaku, mereka lintah. Dan kau adalah satu-satunya orang yang masih mengulurkan tangan saat seluruh dunia, bahkan ibuku sendiri, membuangku ke jalanan. Tiba-tiba, antar muka sistem ledger karma berkedip pelan di sudut pandangannya. Memindai entitas, Alia. Status karma, positif ekstrim. Hutang emosional Raka terhadap entitas, tinggi.
loyalitas tervalidasi 100%. Rekomendasi, jadikan fondasi aliansi utama. Aku butuh bantuanmu, Al. Ucap Raka mantap. Bukan hanya sekadar rekan kerja. Aku butuh kau sebagai jangkar, agar aku tidak kehilangan arah dalam menghancurkan mereka. Mari kita bangun segalanya dari nol. Tanpa ragu, Alia mengangguk. Senyum lega mengembang di bibirnya. Kau tahu aku selalu di pihakmu, Raka. Mari kita buat mereka memohon ampun. Hari itu juga, mereka memindahkan arena pertempuran ke apartemen kecil Alia yang disulap menjadi markas sementara. Di sanalah anugerah kecerdasan finansial level master dari sistem mulai bekerja layaknya sihir. Jari jemari Raka menari ganas di atas keyboard laptop. Ia menyusun proyeksi keuangan, algoritma prediksi pasar, dan struktur fondasi perusahaan startup analitik mereka hanya dalam hitungan jam. Alia terkesiap melihat efisiensi dan kejeniusan Raka yang meledak-ledak. Di saat Raka membangun sistem, Alia menggunakan empatinya dan jaringan luasnya untuk menarik investor-investor lama yang tahu persis bahwa otak sesungguhnya dari bisnis keluarga Raka adalah Raka, bukan Bima. Namun, drama keluarga itu enggan berhenti. Sore harinya, ponsel Alia berdenting oleh rentetan pesan dari grup industri. Ibu Ratna dan Bima rupanya mulai bermain kotor. Mereka menyebarkan narasi palsu, memfitnah bahwa Raka telah menggelapkan dana perusahaan dan kabur. Mereka bertingkah seolah menjadi korban demi menghancurkan sisa reputasi Raka. Alia menatap layar dengan geram, tangannya terkepal. Raka, lihat ini. Ibumu, dia benar-benar ingin membunuh karaktermu sepenuhnya. Dia tidak punya hati nurani. Raka hanya melirik sekilas. Ekspresinya kembali sedingin es. Biarkan saja. Semakin tinggi panggung kebohongan yang mereka bangun, semakin hancur tulang mereka saat aku menarik fondasinya. Bima adalah parasit yang tidak tahu cara mengelola perusahaan. Tanpa aku, dalam 2 bulan, arus kas mereka akan berdarah-darah. Menatap layar laptopnya yang menampilkan cetak biru kebangkitannya, Raka tahu ia tidak lagi bertarung sendirian. Dengan Alia di sisinya, dan sistem yang mengawal langkahnya. Perang pembalasan ini baru saja dimulai. Tangan yang mengulurkan harapan kepadanya akan menjadi tangan yang sama untuk ikut menghancurkan mereka yang telah membuangnya. Di sebuah ruang pertemuan elegan di kawasan perkantoran elit, ketegangan mengudara tipis. Di seberang meja kaca, Pak Hendra, salah satu investor Ventura terkemuka yang bersedia hadir murni karena lobi jaringan eksklusif Alia, menatap Raka dengan saksama. Rumor miring dan fitnah keji yang disebarkan Ibu Ratna di komunitas bisnis jelas telah mencapai telinga pria paruh baya itu. Namun Raka tidak gentar sedikit pun. Tepat sebelum pertemuan dimulai, antarmuka sistem ledger karma berkedip di retinanya. Memindai entitas, Hendra, status karma, netral. Motivasi utama, keuntungan presisi dan rasionalitas data. Rekomendasi, gunakan pendekatan logika finansial absolut. Berbekal anugerah kecerdasan finansial level master, Raka memaparkan presentasinya. Tidak ada emosi, tidak ada pembelaan diri atas rumor murahan keluarganya. Ia hanya menyajikan angka, algoritma prediksi pasar, dan cetak biru startup teknologi analitik mereka yang revolusioner. Alia berdiri di sampingnya, memberikan sentuhan empati dan kehangatan yang mencairkan kekakuan Raka, meyakinkan sang investor bahwa mereka adalah tim yang tak terkalahkan. Kami tidak menjual drama keluarga, Pak Hendra. Ucap Raka dengan nada dingin namun penuh karisma tajam. Kami menawarkan fondasi teknologi masa depan. Angka tidak bisa berbohong, tidak seperti manusia. Pak Hendra tersenyum lebar, terkesan oleh ketangguhan mental Raka. Hari itu, lembar kesepakatan bernilai miliaran rupiah ditandatangani. Langkah pertama menuju puncak kesuksesan telah dipijak. Saat mereka keluar dari gedung, Alia memeluk lengan Raka erat. Matanya berkaca-kaca penuh kebanggaan. Kita berhasil, Raka. Ini baru permulaan. Di sisi lain kota, realitas yang sangat kontras tengah terjadi. Di dalam ruang direktur perusahaan lama yang dulu dibangun Raka dengan keringat dan darah, Bima duduk santai dengan kaki terangkat di atas meja mahoni. Ia baru saja menandatangani pencairan dana operasional perusahaan untuk membeli sebuah mobil sport mewah edisi terbatas. Manajer keuangan tadi berani menceramahiku soal cash flow. Langsung kupecat dia. Dengus Bima arogan, menyesap kopi mahalnya. Mereka pikir mereka siapa? Perusahaan ini milikku sekarang.
Ibu Ratna yang duduk di sofa ruangan itu tersenyum bangga dan mengusap rambut anak kesayangannya. Ia sepenuhnya buta terhadap kehancuran yang mengintai. Tentu saja sayang, kau berhak mendapatkan semua ini. Biarkan saja staf-staf tak berguna itu pergi. Tanpa benalu seperti Raka yang selalu mengatur-atur, ibu yakin bisnis ini akan jauh lebih raksasa di tanganmu. Keduanya tenggelam dalam kesombongan dan delusi, tidak menyadari bahwa tanpa otak dan etos kerja Raka, perusahaan itu bagaikan tubuh tanpa jantung. Klien-klien besar mulai mengeluhkan penurunan kualitas dan tagihan vendor mulai menumpuk tak terbayar. Kembali ke markas kecil mereka malam itu. Raka menatap layar laptopnya dengan senyum tipis yang mematikan. Sistem kembali memberikan notifikasi emasnya. Peringatan ledger, arus kas perusahaan target, Bima, anjlok 40%. Hutang finansial entitas Bima mulai terakumulasi tajam. Alia meletakkan secangkir kopi hangat di meja Raka, menatap wajah pria itu yang tak lagi memendam duka. Melihat sesuatu yang menarik? Tanya Alia lembut. Hanya sebuah kapal bajak laut yang mulai tenggelam. Al, jawab Raka rasional. Matanya memantulkan cahaya layar. Bima sedang menggali kuburannya sendiri, dan ibuku membantunya memegang skop. Mari kita fokus membangun istana kita, sementara mereka perlahan hancur menjadi debu. Suasana di kantor perusahaan lama Raka tak lagi diwarnai ritme kerja yang tenang, melainkan kepanikan yang mencekik. Telepon dari berbagai divisi berdering tanpa henti bak alarm kebakaran. Di ruang direktur utama, Bima melempar tumpukan map ke lantai dengan kasar. Vendor sialan. Berani-beraninya mereka menghentikan pasokan bahan baku hanya karena telat bayar sebulan, umpatnya dengan wajah memerah. Mobil sport mewah barunya memang terparkir megah di lobi, menaikkan gengsinya di mata teman-teman sosialitanya. Namun di balik layar, rekening operasional perusahaan kini berdarah-darah. Tanpa etos kerja Raka yang teliti, pengawasan ketat, dan hubungan tulusnya dengan para mitra, keputusan-keputusan impulsif Bima telah menghancurkan kepercayaan pasar hanya dalam hitungan minggu. Enu Ratna mondar-mandir di ruangan yang sama. Wajahnya pucat pasi melihat layar tablet yang menunjukkan grafik pendapatan yang terjun bebas. Bima, sayang, bagaimana ini? Surat peringatan dari bank baru saja datang. Kenapa tagihan utangnya bisa membengkak begini? Tanyanya dengan nada gemetar. Alih-alih menyadari kebodohannya, Bima mendengus arogan. Ini semua salah klien-klien kuno yang tidak mengerti visiku, dan salah Raka yang meninggalkan sistem bobrok. Tenang saja, Bu. Aku ini bosnya. Perusahaan ini terlalu besar untuk bangkrut, ucapnya. Masih terbuai dalam delusi kehebatannya sebagai seorang parasit, yang selalu merasa pantas mendapatkan segalanya tanpa usaha. Namun Ibu Ratna tahu, mereka membutuhkan suntikan dana segar segera. Insting manipulatifnya secara otomatis mengarah pada satu-satunya target yang selama ini selalu menjadi sapi perahnya. Ibu akan menelepon anak tak tahu diuntung itu. Desis Ratna, merogoh ponsel dari tas mahalnya. Dia pasti punya simpanan rahasia. Ibu akan pakai alasan penyakit jantung ibu kumat agar dia segera mentransfer uang. Sejahat-jahatnya Raka, dia tidak akan berani membiarkan ibunya mati. Di sisi lain, di dalam kantor startup barunya yang terang benderang dan dipenuhi aura optimisme, Raka sedang meninjau purwarupa aplikasi bersama Alia. Tiba-tiba, ponsel di atas mejanya bergetar hebat. Nama ibu tertera di layar. Tepat pada detik itu, teks biru menyala dari sistem ledger Karma berkedip melintasi pandangannya. Peringatan ledger, entitas Ibu Ratna mencoba membuka koneksi. Motif eksploitasi finansial dan manipulasi emosional tingkat tinggi untuk menutupi kerugian entitas Bima. Status hutang Karma, entitas telah menghabiskan seluruh kuota kewajiban moral Anda. Rekomendasi sistem, putus rantai manipulasi, blokir akses secara permanen. Dulu, melihat panggilan itu akan membuat dada Raka sesak oleh rasa bersalah yang ditanamkan paksa sejak kecil. Kini, matanya sedingin es. Tidak ada keraguan, tidak ada empati yang tersisa untuk orang-orang yang telah membuangnya. Dengan ketangguhan mental yang tak tergoyahkan, dan satu usapan jari yang tenang, Raka menolak panggilan itu, lalu menekan tombol blokir. Tali boneka itu telah putus seutuhnya. Alia, yang menyadari perubahan sesaat pada raut wajah Raka, meletakkan tangannya di pundak pria itu. "Semuanya baik-baik saja, Raka?" Tanyanya dengan sorot mata yang penuh kehangatan dan kesetiaan. Raka menatap Alia, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyum kemerdekaan.
Hanya nomor penipu yang mencari mangsa, Al. Tidak ada yang penting. Jawab Raka rasional. Ia kembali menatap layar kerjanya. Di saat Bima dan Ibu Ratna mulai saling menyalahkan dan tenggelam dalam kepanikan akibat ilusi yang mereka ciptakan sendiri, Raka terus melangkah maju, menolak untuk menoleh ke arah puing-puing masa lalu yang kini perlahan hangus terbakar. Langkah pertama menuju pembalasan dendam yang mutlak baru saja dimulai, dan Raka membiarkan gravitasi keserakahan Bima menarik pemuda itu sendiri ke dalam lubang yang ia gali. Di dalam keheningan kantor barunya yang steril, Raka duduk bersandar sementara jemarinya mengetuk meja kayu ek dengan irama yang tenang namun pasti. Di hadapannya, antarmuka sistem ledger karma berpendar biru, menampilkan pembaruan data yang membuat sudut bibirnya terangkat sedikit. Peringatan ledger, entitas Bima melakukan upaya pinjaman modal dengan agunan aset keluarga. Status, verifikasi dokumen palsu terdeteksi pada lampiran aset properti. Raka mendesah pelan. Sebuah suara yang membawa beban kenangan masa lalu, namun segera ditepis oleh rasionalitasnya yang kini setajam silet. Ia tahu persis dokumen apa yang sedang diagunkan Bima. Itu adalah sertifikat rumah tua mereka, satu-satunya tempat berlindung yang tersisa bagi Ibu Ratna. Bima, dalam kepanikan akibat arus kas yang berdarah-darah, memilih untuk mempertaruhkan atap di atas kepala ibunya demi mempertahankan gaya hidup mewahnya. Alia melangkah masuk ke ruangan, membawa aroma kopi yang akrab dan setumpuk laporan audit yang ia peroleh dari koneksi perbankannya. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara rasa tidak percaya dan keprihatinan yang mendalam. Raka, adikmu benar-benar kehilangan akal sehatnya, ucap Alia sambil meletakkan dokumen itu di meja. Dia mencoba menjaminkan rumah ibumu ke pihak ketiga, karena bank resmi sudah menolak pengajuannya. Jika bisnis itu jatuh, dan kita tahu itu akan jatuh, ibumu akan kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Logika Raka bekerja secepat algoritma sistem yang tertanam di otaknya. Ada secercah bayangan masa kecil yang melintas. Tawa di ruang tamu tua itu, aroma masakan yang dulu ia anggap sebagai rumah. Namun, sistem segera memberikan notifikasi yang memadamkan api emosi tersebut. Hutang emosional Ibu Ratna, tingkat S, pelanggaran loyalitas permanen. Pengkhianatan di bawah hujan malam itu, permintaan untuk menjadi kambing hitam atas kejahatan Bima, adalah luka yang telah mengkristal menjadi es. Biarkan saja, Al, jawab Raka dengan nada suara yang begitu datar hingga membuat bulu kuluk sedikit meremang. Bima harus merasakan beratnya setiap goresan pena yang ia bubuhkan di atas kertas itu. Dia selalu berpikir bahwa konsekuensi adalah hal yang bisa dibeli atau dilimpahkan padaku. Sekarang, biarkan realitas menjadi gurunya. Alia menatap Raka lekat-lekat, mencoba mencari sisa-sisa pria rapuh yang dulu ia kenal. Kau tidak takut ini akan menghancurkan ibumu juga? Tanya Alia lembut. Raka berdiri, menatap jendela besar yang menampilkan kesibukan kota Jakarta. Dia sendiri yang memilih untuk memegang sekop bagi Bima, ucap Raka tanpa menoleh. Setiap kali dia membela kebohongan Bima, dia sedang mengikatkan tali gantung di lehernya sendiri. Aku tidak menghancurkan mereka, Al. Aku hanya berhenti menjadi penopang yang menahan keruntuhan mereka. Tiba-tiba, layar ponsel Raka yang tergeletak di meja menyala. Sebuah notifikasi pesan singkat muncul dari nomor yang tidak dikenal. Namun isinya sangat akrab dengan nada ancaman yang biasa ia terima. Kalau kau tidak kirim dana darurat sore ini, aku akan memastikan semua klien barumu tahu bahwa kau adalah pencuri modal keluarga. Raka hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Dengan satu gerakan santai, ia menghapus pesan itu tanpa membalasnya. Jaring-jaring karma kini sudah terpasang sempurna. Dan para predator yang dulu memangsanya, kini justru sedang berjalan dengan sukarela menuju perangkap mereka sendiri. Raka mematikan layar ponselnya, membiarkan ancaman kosong dari Bima menguap begitu saja di udara. Namun ketenangan di dalam kantor startup itu terusik ketika suara keributan pecah dari arah lobi utama, diikuti oleh pekikan petugas keamanan yang mencoba menahan seseorang. Raka berdiri perlahan, melangkah menuju pintu kaca besar yang membatasi ruang kerjanya. Di sana, Ibu Ratna berdiri dengan napas tersengal. Wajahnya yang biasa dipoles kosmetik mahal, kini tampak serawut oleh keringat dan sisa air mata. Ia meronta dari pegangan petugas,
Matanya liar mencari sosok anak sulungnya yang kini ia anggap sebagai satu-satunya pelampung di tengah badai keuangan yang menenggelamkan keluarga mereka. "Raka, anak durhaka, keluar kamu!" teriaknya, suaranya melengking memecah kesunyian kantor yang modern itu. Begitu melihat Raka muncul, Ibu Ratna langsung melepaskan diri dan berlari mendekat. Lalu, secara dramatis jatuh tertuduk di atas lantai marmer yang dingin. Ia memegangi dadanya dengan tangan gemetar. Sebuah akting yang sudah Raka hafal di luar kepala sejak ia masih kecil. "Raka, ibu mohon, lihat kondisi ibu," isaknya dengan suara yang dibuat serak. "Bima sedang diancam oleh orang-orang jahat karena utang perusahaan. Mereka bilang akan mengambil rumah kita jika tidak ada uang sore ini. Apa kamu tega melihat ibu yang sudah melahirkanmu ini tidur di jalanan?" Raka menatap wanita itu dari ketinggian posisinya berdiri. Tidak ada lagi rasa mulas di perutnya. Tidak ada lagi desakan untuk segera memeluk dan menenangkan ibunya. Berkat bantuan sistem ledger karma yang terus berkedip di sudut matanya, ia bisa melihat angka-angka merah yang melambangkan manipulasi emosional yang sedang dilakukan targetnya. "Rumah itu akan tetap aman jika Anda tidak mengizinkan Bima menjaminkannya, Nyonya Ratna," ucap Raka dengan nada suara yang membeku, mengganti sapaan akrabnya menjadi sebutan formal yang terasa seperti sayatan belati bagi ego ibunya. Ibu Ratna tertegun, tangisannya berhenti seketika. "Nyonya, kau memanggil ibumu sendiri dengan sebutan itu?" tanyanya dengan nada tidak percaya yang mulai berubah menjadi kemarahan. "Ibu saya adalah orang yang seharusnya melindungi saya, bukan orang yang meminta saya membusuk di penjara demi kesalahan orang lain," jawab Raka rasional. "Anda datang ke sini bukan karena rindu, tapi karena ATM berjalan Anda sudah berhenti berfungsi. Anda lebih takut kehilangan kenyamanan daripada kehilangan kasih sayang anak sulung Anda." Alia berdiri di samping Raka, memberikan dukungan tanpa kata melalui kehadirannya yang tenang. Ia melihat betapa kerasnya pertahanan mental Raka sekarang, sebuah transformasi dari seekor domba yang penurut menjadi serigala yang bijaksana. Ibu Ratna berdiri dengan kasar. Topeng kesedihannya kini benar-benar retak dan menanggalkan wajah aslinya yang penuh kebencian. "Kau akan menyesal, Raka. Kau pikir kau bisa bahagia setelah menghina orang tuamu sendiri? Tunggu saja, keadilan akan memihak pada anakku yang malang, Bima." Raka hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang memancarkan karisma mematikan. "Keadilan memang sedang bekerja, Nyonya, dan ia sedang menuju ke arah rumah Anda sekarang juga." Tanpa menunggu jawaban lagi, Raka memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk mengantar wanita itu keluar. Ia tahu, setelah ini, Bima akan melakukan langkah yang jauh lebih nekat, dan ia sudah siap untuk menyambutnya. Raka membalikan badan, meninggalkan bayangan Ibu Ratna yang masih berteriak histeris di lobi, sebelum akhirnya dikawal keluar oleh petugas keamanan. Suasana kantor kembali tenang, namun gemuruh di dalam pikiran Raka belum sepenuhnya reda. Ia melangkah perlahan menuju balkon kantornya, menatap kerlap-kerlip lampu kota yang mulai menyala di bawah langit senja yang temaram. Alia menyusulnya, membawa 2 cangkir teh hangat yang uapnya mengepul lembut, mencoba mencairkan ketegangan yang masih menggantung di udara. "Kau melakukannya dengan sangat baik, Raka," ucap Alia pelan, menyodorkan salah satu cangkir. Menghadapi manipulasi seperti itu membutuhkan kekuatan mental yang luar biasa. Aku tahu, di balik wajar es itu, ada bagian darimu yang merasa perih. Raka menerima cangkir itu, merasakan hangatnya menjalar ke telapak tangannya yang dingin. Logikaku mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara agar mereka berhenti menjadi lintah. Tapi sisa hatiku, ia masih mengingat bagaimana ibu dulu selalu membuatkan sup saat aku sakit. Ia menghela napas panjang, sebuah suara yang syarat dengan keletihan batin yang mendalam. Apakah aku menjadi monster yang sama dengan mereka, Al? Menonton kehancuran orang-orang yang seharusnya aku lindungi, Alia menggenggam lengan Raka, menatapnya dengan sorot mata yang penuh kejujuran dan empati. Monster tidak akan mempertanyakan moralitasnya sendiri, Raka. Kau hanya memberikan mereka konsekuensi dari pilihan mereka.
Bima memilih untuk menabrak orang. Ibu memilih untuk membuangmu. Kau tidak menghancurkan mereka. Mereka sendiri yang sedang membakar rumah mereka. Dan kau hanya berhenti menjadi pemadam kebakaran bagi mereka. Tiba-tiba, antarmuka sistem ledger karma berkedip dengan warna kuning peringatan di sudut penglihatan Raka. Raka memejamkan mata sejenak, membiarkan informasi dari sistem itu meresap ke dalam kesadarannya. Sisi rasionalitasnya segera mengambil alih, mengunci sisa-sisa emosi yang sempat meluap. Bima tidak akan menyerah begitu saja, gumam Raka. Suaranya kembali berat dan penuh determinasi. Dia akan mencoba menghancurkan reputasiku di depan para investor, jika ia tidak bisa mendapatkan uangku. Dia berpikir bahwa dengan menjatuhkanku, dia bisa memaksaku kembali menjadi tamengnya. Alia melihat perubahan pada raut wajah Raka. Dari keraguan, menjadi ketajaman sebuah bilah pedang yang siap bertempur kembali. Apa rencana kita selanjutnya? Kita gunakan serangan mereka sebagai panggung kita, Al. Jawab Raka dengan senyum tipis yang mematikan. Jika mereka ingin bermain di ranah publik, aku akan memastikan seluruh dunia melihat angka-angka yang sebenarnya. Biarkan mereka menggali lubang itu lebih dalam. Aku tidak akan lagi memilih antara hati dan logika. Aku akan menggunakan logikaku untuk melindungi hati orang-orang yang benar-benar berharga bagiku, termasuk kau. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, Raka mulai menyusun langkah balasan yang akan membuat Bima dan Ibu Ratna menyadari bahwa anak yang mereka buang kini telah menjadi badai yang tak mungkin mereka bendung. Konflik batin itu telah berakhir. Kini yang tersisa hanyalah penyelesaian mutlak dari sebuah sejarah yang penuh ketidakadilan. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, Raka mulai menyusun langkah balasan yang akan membuat Bima dan Ibu Ratna menyadari bahwa anak yang mereka buang kini telah menjadi badai yang tak mungkin mereka bendung. Ketegangan yang mengudara di markas mereka terasa semakin pekat saat Raka menatap layar monitor yang menampilkan grafik pergerakan aset perusahaan lamanya yang kian merosot. Bima tidak akan menyerah begitu saja, gumam Raka dengan suara berat yang penuh determinasi mematikan, menyadari bahwa adiknya yang arogan itu sedang terdesak ke sudut ruangan. Sesuai prediksi sistem ledger karma, keesokan paginya sebuah video testimoni emosional mendadak viral di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, Ibu Ratna tampil dengan wajah sembab, duduk di samping Bima yang memasang raut wajah prihatin yang dibuat-buat. Mereka menarasikan sebuah kebohongan keji, menuduh Raka sebagai anak durhaka yang telah menggelapkan seluruh modal keluarga dan membiarkan ibunya yang sakit-sakitan terlantar tanpa biaya pengobatan. Fitnah publik ini dirancang dengan sangat rapi untuk menghancurkan reputasi Raka tepat sebelum peluncuran besar startup barunya. Alia masuk ke ruangan Raka dengan wajah yang memerah karena marah. Tangannya mengepal erat saat menunjukkan komentar-komentar negatif netizen di ponselnya. Mereka benar-benar tidak punya hati nurani, Raka. Lihat bagaimana mereka memutarbalikkan fakta tentang kejadian malam itu, ucap Alia dengan suara yang bergetar karena rasa tidak adil. Namun, Raka hanya melirik sekilas ke arah layar. Ekspresinya tetap sedingin es seolah sedang mengamati sebuah data statistik yang tidak relevan. Biarkan saja mereka merasa menang untuk sesaat, Al. Jawab Raka rasional. Jemarinya mulai menari ganas di atas keyboard laptop untuk mengaktifkan protokol perlindungan aset. Berbekal anugerah kecerdasan finansial level master, Raka tahu bahwa serangan publik ini adalah upaya terakhir dari seorang parasit yang sedang sekarat karena kehabisan inang. Ia telah menyiapkan dokumen asli, rekaman CCTV perempatan jalan pada malam tabrak lari, serta bukti audit aliran dana yang menunjukkan bahwa Bima lah yang sebenarnya menghisap habis uang operasional untuk gaya hidup mewah. Tiba-tiba, antarmuka sistem di retina Raka berkedip dengan warna merah terang, menandakan bahwa Bima telah melangkah lebih jauh dengan mencoba memalsukan tanda tangan Raka pada sebuah dokumen perjanjian utang baru. Dia sedang menggali kuburannya sendiri, dan ibuku membantunya memegang sekop, ucap Raka dengan senyum tipis yang mematikan. Raka menekan satu tombol perintah terakhir, mengirimkan seluruh paket bukti kejahatan finansial dan pidana tersebut langsung ke meja penyidik kepolisian dan para investor utama. Konfrontasi besar ini tidak lagi hanya soal uang atau perusahaan, melainkan tentang pembuktian kebenaran yang telah lama dipendam di bawah bayang-bayang pengorbanan. Raka berdiri dari kursi kebesarannya, mengenakan jasnya dengan penuh wibawa, siap untuk menghadapi ledakan emosi yang akan terjadi saat kebenaran mutlak terungkap ke permukaan. Mari kita selesaikan drama ini di tempat yang seharusnya, tegas Raka kepada Alia, yang kini menatapnya dengan penuh kepercayaan,
bahwa fajar keadilan telah tiba. Raka melangkah keluar dari kantornya dengan langkah yang mantap, tidak menghiraukan bisik-bisik karyawan yang mulai terpengaruh oleh video viral kiriman Bima. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri pengejaran ini adalah dengan menghadapi sumber kekacauan itu secara langsung di hadapan publik. Raka dan Alia tiba di aula pertemuan hotel berbintang tempat Bima sedang mengadakan konferensi pers darurat. Di atas panggung, Bima tampak sedang mengusap air mata buaya, sementara Ibu Ratna duduk di sampingnya, memegang selembar tisu dengan wajah yang dibuat sepucat mungkin. Mereka sedang menceritakan dongeng tentang betapa kejamnya Raka yang membuang keluarganya sendiri demi ambisi pribadi. Dan itulah sebabnya kami memohon bantuan para investor dan media. Isak Bima di depan mikrofon, suaranya bergetar penuh manipulasi. Kakakku, Raka, telah mencuri masa depan kami. Tepat saat itu, pintu aula terbuka lebar. Raka berjalan masuk, memecah kerumunan wartawan dengan aura intimidasi yang begitu dingin. Langkah kakinya bergema di atas lantai aula, menciptakan keheningan seketika. Bima tersedak oleh kata-katanya sendiri, sementara Ibu Ratna hampir menjatuhkan gelas air mineral di tangannya. Cerita yang menarik, Bima. Suara Raka menggelegar, tenang namun mematikan. Ia tidak naik ke panggung, melainkan berdiri di tengah ruangan, menatap adiknya dengan saksama. Tapi sayangnya, angka dan fakta tidak memiliki perasaan seperti naskah sandiwara kalian. Raka memberi isyarat kepada Alia. Dalam sekejap, layar besar di belakang panggung yang tadinya menampilkan logo perusahaan lama mereka, kini berubah menjadi tampilan data real-time dari sistem ledger Karma. Dokumen audit asli, mutasi rekening yang menunjukkan pembelian mobil mewah Bima dari dana operasional, hingga rekaman CCTV yang menunjukkan Bima keluar dari mobil setelah kecelakaan tabrak lari itu muncul satu persatu. Ini adalah bukti bahwa kau bukan korban Bima. Kau adalah pelaku yang mencoba mencari kambing hitam, ucap Raka datar. Wartawan mulai berebut mengambil gambar layar tersebut. Ibu Ratna berdiri, mencoba berteriak menghujat Raka sebagai anak durhaka, namun suaranya tenggelam oleh desas-desus kaget dari para hadirin. Cukup, Nyonya Ratna, potong Raka tanpa ampun. Kebohongan kalian telah mencapai batasnya. Hari ini, bukan aku yang kalian hancurkan, melainkan topeng yang selama ini kalian gunakan untuk menipu dunia. Bima jatuh terduduk di kursinya. Wajahnya kini benar-benar pucat pasi, bukan karena akting, melainkan karena ketakutan yang nyata. Raka membalikkan badan, meninggalkan panggung kehancuran itu tanpa sedikit pun keraguan. Ia telah membuat pilihan sulit, meruntuhkan tembok keluarga demi membangun fondasi kebenaran yang baru. Ia telah membuat pilihan sulit, meruntuhkan tembok keluarga demi membangun fondasi kebenaran yang baru. Langkah kaki Raka meninggalkan aula hotel terasa begitu ringan, seolah beban bertonton yang selama ini menghimpit bahunya menguap bersama udara sore saat itu. Di belakangnya, suara riuh rendah wartawan dan kilatan lampu kamera menjadi musik latar bagi kehancuran reputasi Bima yang selama ini dibangun di atas tumpukan kebohongan. Alia berjalan di sampingnya, masih memegang tablet yang menampilkan data sistem ledger Karma yang terus berkedip hijau, menandakan validasi kebenaran telah diterima oleh publik. Kau melakukannya, Raka, bisik Alia dengan nada takjub bercampur lega. Kau tidak hanya membela diri, kau memberikan mereka cermin yang paling jujur. Namun ketenangan itu terusik saat ponsel Raka bergetar hebat. Bukan panggilan suara, melainkan rentetan pesan video dari Bima yang dikirim dalam keputusasaan total. Raka membukanya. Di sana, Bima tampak bersimpuh di lantai ruang direktur yang kini berantakan. Sementara di latar belakang, beberapa petugas penyita aset mulai menempelkan stiker segel pada furnitur mewah kantor tersebut. Puas kau sekarang kah? Teriak Bima ke arah kamera dengan mata merah dan rambut acak-acakan. Ibu jatuh pingsan setelah kau mempermalukannya di depan semua orang. Perusahaan ini tamat, rumah kita disita, dan ini semua karena kau lebih memilih angka-angka sialan itu daripada adikmu sendiri. Raka berhenti melangkah di depan mobilnya. Ia menatap layar ponsel itu dengan tatapan rasional yang tak tergoyahkan. Berdasarkan data sistem, ia bisa melihat bahwa kesehatan Ibu Ratna sebenarnya dalam kondisi stabil. Pingsan itu hanyalah mekanisme pertahanan terakhir untuk menarik simpati.
Bima masih mencoba menggunakan rasa bersalah sebagai senjata, gumam Raka kepada Alia. Dia tidak sadar bahwa senjata itu sudah tumpul sejak malam aku berdiri di bawah hujan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi emas muncul di pandangan Raka mengenai pilihan pelelangan rumah keluarga. Raka terdiam sejenak. Logikanya berbisik bahwa menebus rumah itu hanya akan memelihara parasit. Namun ada sudut kecil di hatinya yang mengingat janji kepada mendiang ayahnya untuk menjaga tempat tinggal mereka. Ia menoleh ke arah Alia. Al, jika aku membiarkan mereka kehilangan rumah itu, apakah aku melanggar kemanusiaanku sendiri? Alia memegang tangan Raka, memberikan kehangatan yang tulus. Kemanusiaan bukan berarti membiarkan dirimu terus diinjak, Raka. Tapi jika kau ingin menebusnya, lakukanlah untuk dirimu, untuk kenanganmu, bukan untuk mereka. Raka menarik napas dalam-dalam. Keputusan besar harus diambil sebelum fajar menyingsing. Sebuah pilihan yang akan menentukan apakah ia akan benar-benar terbebas atau selamanya terikat oleh bayang-bayang pengorbanan yang melelahkan. Raka duduk mematung di balik meja kerjanya yang luas, sementara layar holografik sistem ledger karma terus berkedip, menampilkan hitung mundur pelelangan rumah masa kecilnya. Di sudut penglihatannya, status karma Ibu Ratna dan Bima masih berwarna merah pekat, melambangkan hutang emosional yang tak mungkin terlunasi, meski dengan ribuan permintaan maaf. Alia berdiri di dekat jendela, memperhatikan Raka yang tampak bergulat dengan sisa-sisa nuraninya. Raka, kau tidak perlu memikul beban ini sendirian lagi, ucap Alia lembut. Suaranya menjadi jangka rasionalitas di tengah badai batin pria itu. Ingatlah bahwa rumah itu hanya bangunan. Kenanganmu ada di dalam kepalamu, bukan pada sertifikat yang digadaikan Bima demi gengsinya sendiri. Raka menghela napas panjang. Jemarinya menari di atas layar untuk melihat rincian hutang Bima yang kini mencapai titik nadir. Berdasarkan data sistem, Bima tidak hanya menggunakan dana operasional untuk membeli mobil sport, tetapi juga terjebak dalam gaya hidup parasit yang menghancurkan seluruh aset keluarga. Jika Raka menebus rumah itu, ia tahu Ibu Ratna akan kembali menggunakan taktik manipulasi untuk memintanya membiayai hidup Bima lagi. Sistem merekomendasikan pembiaran untuk mencapai kebebasan mutlak. Gumam Raka, suaranya terdengar parau. Namun, bayangan ayahnya yang dulu bekerja keras demi membangun rumah itu terus menghantui pikirannya. Ketangguhan mentalnya kini diuji pada level yang paling personal. Apakah ia akan menjadi pemenang yang dingin atau manusia yang masih memiliki akar? Tiba-tiba, sebuah notifikasi pesan suara masuk dari Bima. Kali ini tidak ada teriakan, hanya suara isak tangis yang terdengar sangat putus asa. Kak, tolong, ibu jatuh sakit lagi. Dia terus memanggil namamu. Kami tidak punya tempat tinggal besok. Aku janji akan berubah. Aku akan melakukan apa saja asalkan kita tidak kehilangan rumah ayah. Raka menutup matanya rapat-rapat. Analisis sistem segera memvalidasi bahwa janji Bima adalah kebohongan tingkat tinggi untuk mengeksploitasi finansial Raka sekali lagi. Keyakinan Raka pun mengeras bagaikan baja. Ia tidak akan membiarkan dirinya ditarik kembali ke dalam lingkaran setan yang dulu hampir membunuhnya di bawah hujan badai. Al, panggil Raka. Matanya kini berkilat dengan determinasi yang mematikan. Aku akan menebus rumah itu melalui perusahaan cangkang. Tapi, aku akan mengosongkannya. Ibu dan Bima harus pergi dari sana. Aku akan memberikan mereka apartemen kecil di pinggiran kota. Cukup untuk hidup, namun tidak cukup untuk bermewah-mewah. Alia tersenyum tipis, menyadari bahwa Raka telah menemukan jalan tengah yang paling rasional. Raka tidak membiarkan mereka di jalanan, namun ia juga tidak memberikan mereka akses untuk terus menghisap energinya. Dengan satu ketukan tegas pada tombol eksekusi sistem, Raka memutus rantai terakhir yang mengikatnya pada panggung sandiwara keluarganya. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa akhir dari klimaks yang melelahkan ini dan memulai babak baru perjuangannya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Cahaya keemasan yang menembus celah jendela kantor tidak lagi terasa menyilaukan, melainkan menghangatkan batin Raka yang baru saja mengeksekusi keputusan paling krusial dalam hidupnya. Ia tidak lagi berdiri sebagai tameng yang bisa dipukul sesuka hati, melainkan sebagai arsitek yang menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam benteng kehidupannya. Di layar monitornya, sistem ledger karma memberikan notifikasi penyelesaian transaksi.
Rumah kenangan itu kini secara sah berada di bawah kendali perusahaan cangkang milik Raka. Namun kunci fisiknya tetap berada di tangannya. Ia menoleh ke arah Alia yang masih setia menemaninya melewati malam-malam tanpa tidur. Sudah waktunya mereka menghadapi kenyataan tanpa pemanis, Al. Ucap Raka dengan suara tenang yang tidak lagi mengandung amarah. Raka melangkah menuju mobilnya. Kali ini bukan untuk berdebat, melainkan untuk memberikan putusan akhir. Setibanya di depan rumah lama, ia melihat truk penyita aset sudah bersiap pergi setelah Bima dan Ibu Ratna tidak mampu menunjukkan bukti pelunasan utang. Bima duduk bersimpuh di teras, wajahnya kusam dan matanya sembab, sementara Ibu Ratna bersandar di pintu dengan tatapan kosong. Saat Raka turun dari mobil, Bima langsung merangkak mendekat, mencoba memegang sepatu kakaknya. "Kak, kau datang. Kau menyelamatkan rumah ini, kan? Aku tahu kau tidak akan sejahat itu pada adikmu sendiri," racau Bima dengan sisa-sisa arogansi yang terbalut keputusasaan. Namun Raka hanya menatapnya dengan kejernihan rasionalitas yang mendinginkan suasana. "Rumah ini sudah kutebus, Bima," jawab Raka datar. "Tetapi rumah ini bukan lagi milik kalian. Aku telah menyiapkan sebuah unit apartemen kecil di pinggiran kota untuk kalian tinggali. Itu adalah satu-satunya bentuk tanggung jawab terakhirku sebagai anak dan kakak." Ibu Ratna berteriak histeris. "Apa? Kau mengusir kami ke pinggiran kota? Setelah semua yang aku berikan padamu?" Raka menatap ibunya dengan sorot mata yang tulus, namun tegas. "Anda tidak memberikan apapun, selain beban dan manipulasi, Nyonya Ratna. Apartemen itu sudah lebih dari cukup dibandingkan dinginnya sel penjara yang seharusnya ditempati Bima atas kasus tabrak larinya. Jika kalian menolak, silahkan cari jalan keluar sendiri tanpa sepeser pun bantuan dariku." Melihat ketegasan Raka yang tak tergoyahkan, Bima dan Ibu Ratna akhirnya terbungkam. Mereka menyadari bahwa Lintah tidak akan bisa lagi menghisap inang yang sudah berubah menjadi baja. Dengan tangan gemetar, Bima menerima kunci apartemen sederhana itu. Sebuah simbol jatuhnya mereka dari puncak kesombongan menuju dasar bumi kenyataan. Raka membalikkan badan, membiarkan masa lalunya tertinggal di balik pagar besi rumah itu. Sementara ia melangkah maju menuju masa depan yang ia bangun dengan keringat dan kejujuran. Raka membalikkan badan, membiarkan masa lalunya tertinggal di balik pagar besi rumah itu. Sementara ia melangkah maju menuju masa depan yang ia bangun dengan keringat dan kejujuran. Di dalam mobil, keheningan yang tercipta bukan lagi keraguan, melainkan sebuah ruang kosong yang siap diisi dengan ambisi baru yang jauh lebih sehat. Alia, yang duduk di kursi penumpang, menatap Raka dengan binar mata yang memancarkan rasa hormat terdalam. "Kau baru saja memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupmu, Raka. Pertempuran melawan rasa bersalah yang salah sasaran," ucap Alia lembut. Raka hanya mengangguk pelan, jemarinya mengetuk kemudi dengan ritme yang teratur. Berdasarkan kalkulasi sistem ledger karma, pemindahan Ibu Ratna dan Bima ke apartemen kecil di pinggiran kota telah menurunkan risiko eksploitasi finansial hingga 95%. Kini, fokus utamanya adalah memperluas jangkauan startup analitik mereka yang baru saja mendapatkan suntikan dana miliaran dari Pak Hendra. Raka menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari sekedar melihat musuhnya hancur, tetapi dari kemampuannya untuk menciptakan nilai bagi orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan kerja keras yang luar biasa efisien. Berkat anugerah kecerdasan finansial level master, Raka mampu mendeteksi celah pasar yang bahkan tidak disadari oleh perusahaan raksasa. Namun, di tengah kesuksesan yang meroket itu, sebuah tantangan baru muncul. Bima, yang kini hidup dalam kesederhanaan yang mencekik, mencoba kembali melakukan manipulasi dengan mengirimkan surat permohonan maaf yang panjang, mengaku telah bertaubat dan ingin bekerja di perusahaan Raka sebagai staf biasa. Raka membaca surat itu di depan Alia, lalu meletakkannya begitu saja di meja tanpa niat untuk membalas. Dia tidak sedang bertaubat, Al. Dia hanya sedang mencari inang baru karena cadangan energinya sudah habis, ujar Raka rasional. Sistem di retinanya memberikan validasi instan bahwa ketulusannya hampir 0%. Raka tidak akan membiarkan parasit masuk kembali ke dalam ekosistem yang sudah ia bersihkan dengan susah payah. Alih-alih memberikan jabatan pada Bima, Raka justru menggunakan sebagian keuntungannya untuk membangun sebuah pusat pelatihan keterampilan bagi mantan narapidana dan orang-orang yang terpinggirkan oleh sistem ekonomi.
Ia ingin mengubah energi pembalasan dendamnya menjadi sesuatu yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Di bawah bimbingan Alia, proyek sosial ini berkembang pesat, memberikan Raka kepuasan batin yang tidak pernah ia dapatkan selama bertahun-tahun melayani keluarganya yang egois. Garis batas yang ia buat bukan untuk mengurung diri, melainkan untuk memastikan bahwa hanya energi positif yang boleh tumbuh di sekitarnya. Raka berdiri di balkon kantor pusatnya yang kini menempati lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di kawasan bisnis utama. Di bawah sana, denyut nadi kota terlihat begitu kecil. Sama seperti masalah-masa lalunya yang kini telah ia kerdilkan dengan keberhasilan nyata. Berdasarkan data terbaru, perusahaan analitik yang ia rintis bersama Alia telah resmi menguasai pangsa pasar nasional, memberikan stabilitas finansial yang jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan oleh Ibu Ratna maupun Bima. Namun, ujian terakhir muncul bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk surat resmi dari pengadilan terkait kasus tabrak lari Bima yang sempat tertunda. Jaksa penuntut umum meminta kesaksian final dari Raka sebagai saksi kunci yang memegang bukti rekaman asli malam itu. Di sisi lain, Ibu Ratna mengirimkan pesan singkat yang kali ini tidak berisi makian, melainkan permohonan tulus untuk tidak memberikan bukti tersebut agar Bima tidak benar-benar mendekam di balik jeruji besi. Alia masuk ke ruangan dengan langkah tenang, meletakkan secangkir teh di meja Raka. Ini adalah pilihan terakhirmu, Raka. Antara menegakkan hukum secara mutlak atau memberikan pengampunan demi ketenangan batinmu, ucap Alia sambil menatap layar sistem yang menampilkan probabilitas hukuman Bima. Raka menatap antarmuka sistem ledger karma yang merekomendasikan keadilan sebagai syarat mutlak pembersihan karma. Raka menyadari bahwa memaafkan tidak berarti membiarkan kejahatan tanpa konsekuensi. Dengan ketangguhan mental yang telah teruji, ia memutuskan untuk hadir di persidangan. Di depan hakim, Raka memberikan kesaksian yang jujur tanpa bumbu kebencian sedikit pun. Ia menyerahkan bukti rekaman CCTV yang selama ini ia simpan, memastikan bahwa Bima mendapatkan hukuman yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat putusan dibacakan, Bima tertunduk lesu, namun untuk pertama kalinya tidak ada seringai arogansi di wajahnya. Ibu Ratna menangis terseduh-seduh, tetapi ia tidak lagi berani menunjuk wajah Raka dengan kemarahan. Setelah sidang usai, Raka menghampiri mereka untuk terakhir kalinya. Ia memberikan biaya hidup dasar yang akan dikelola oleh yayasannya untuk Ibu Ratna selama Bima menjalani masa hukuman. Memastikan ibunya tidak terlantar, namun tetap memiliki batas akses terhadap kekayaannya. Aku melakukan ini agar kalian belajar bahwa setiap tindakan memiliki beban yang harus dipikul sendiri. Ucap Raka dengan nada suara yang penuh wibawa, namun tidak lagi membeku. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, di mana Alia sudah menunggunya dengan senyum yang menyiratkan bahwa badai telah benar-benar berlalu. Raka akhirnya menemukan happy endingnya sendiri, bukan dengan kemewahan yang kosong, melainkan dengan integritas yang utuh dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Di bawah langit sore yang cerah, ia tahu bahwa ia tidak lagi dibuang, melainkan telah memilih jalannya sendiri sebagai pemenang sejati. Raka berdiri di depan jendela kaca besar kantornya, menatap kerumunan orang yang berlalu lalang di trotoar bawah, masing-masing dengan beban dan ceritanya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia adalah bagian dari kerumunan itu. Seorang pria yang memikul beban keluarga yang tidak pernah menghargainya, yang mengubur mimpinya demi memberi makan ego orang lain. Namun kini, pendar cahaya biru dari sistem ledger karma yang melayang di sampingnya tidak lagi menunjukkan angka utang yang merah membara, melainkan grafik pertumbuhan positif dari yayasan yang baru saja ia resmikan. Alia melangkah masuk, tidak lagi membawa tumpukan dokumen audit yang menegangkan, melainkan sebuah album foto tua yang ia temukan di gudang rumah lama sebelum rumah itu dikosongkan. Aku menemukan ini saat tim pembersihan sedang bekerja, Raka, ucap Alia sambil meletakkan album itu di meja kayu mahoni yang mengilap. Raka membukanya perlahan, melihat foto dirinya saat masih kecil, berdiri di samping ayahnya yang tersenyum bangga. Di sana juga ada Bima yang masih bayi, digendong oleh Ibu Ratna dengan raut wajah yang dulu ia sangka adalah kasih sayang tulus. Raka menyadari bahwa sejarah tidak bisa dihapus, namun narasinya bisa diubah. Aku selalu menganggap diriku sebagai korban dari ketidakadilan mereka, gumam Raka. Jemarinya mengusap foto ayahnya. Tapi sistem ini mengajarkanku bahwa keadilan bukan tentang pembalasan yang menghancurkan, melainkan tentang mengembalikan keseimbangan yang hilang.
Melalui yayasannya, Raka mulai mendanai beasiswa bagi anak-anak sulung yang terpaksa putus sekolah demi menghidupi adik-adiknya. Memastikan bahwa tidak ada lagi jiwa yang harus mematikan cahayanya sendiri demi menerangi orang lain yang tidak tahu berterima kasih. Sistem memberikan notifikasi lembut bahwa evolusi karakternya telah selesai. Pelajaran pertama yang ia petik adalah bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa banyak kita bisa menimbun kekayaan, melainkan pada seberapa mampu kita melepaskan rantai yang mengikat kita pada orang-orang yang beracun. Raka menutup album foto itu dengan tenang. Ia tidak lagi merasakan sesak di dadanya saat mengingat Ibu Ratna atau Bima. Mereka kini hanyalah bagian dari statistik masa lalu. Sebuah peringatan tentang apa yang terjadi jika cinta kasih dikalahkan oleh keserakahan dan manipulasi. Di ruang kerja yang kini terasa begitu lapang dan terang, Raka menghela napas panjang, siap untuk mengintegrasikan setiap luka menjadi fondasi bagi kehidupan yang jauh lebih bermakna bersama orang-orang yang tervalidasi kesetiaannya. Keberhasilan startup analitiknya bukan lagi sekedar angka di atas kertas, melainkan mesin perubahan yang ia gunakan untuk memutus lantai eksploitasi di keluarga-keluarga lain. Melalui Yayasan Sayap Sulung, Raka mulai mendatangi panti asuhan dan sekolah-sekolah, memberikan motivasi bahwa menjadi anak tertua bukan berarti harus menjadi tumbal bagi kegagalan orang lain. Alia, yang kini menjabat sebagai direktur operasional sekaligus jangkar moral Raka, masuk dengan membawa laporan dampak sosial tahunan. Raka, ada lebih dari 100 anak muda yang berhasil kita selamatkan dari jeratan utang keluarga dan manipulasi psikologis tahun ini, ucap Alia dengan binar mata yang penuh kebanggaan. Raka tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang kini terasa hangat dan tulus, bukan lagi dingin seperti es yang ia gunakan saat menghadapi Ibu Ratna di lobi kantor. Sambil menatap laporan itu, sistem ledger karma di retinanya memberikan ringkasan status terbaru bahwa energi pembalasan telah bertransformasi menjadi energi lastarasi. Pelajaran berharga yang ia petik di tahap ini adalah bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga di semesta. Ia teringat bagaimana Bima dulu selalu menganggap remeh kerja keras dan kejujuran, memilih jalan pintas yang akhirnya membawanya ke balik jeruji besi. Raka menyadari bahwa tanpa integritas, kekayaan hanyalah menara pasir yang menunggu ombak untuk meruntuhkannya. Al, aku ingin membangun pusat rehabilitasi mental juga, ujar Raka tiba-tiba, memecah keheningan yang nyaman di ruangan itu. Banyak orang seperti aku yang butuh waktu lama untuk menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi oleh orang-orang terdekatnya. Aku ingin mereka punya tempat untuk pulih, tanpa harus menunggu sebuah keajaiban muncul di hadapan mereka. Alia mengangguk setuju, menyentuh lengan Raka sebagai bentuk dukungan yang tak tergoyahkan. Raka kini memahami bahwa sistem yang memilihnya hanyalah sebuah pemantik. Kekuatan sesungguhnya untuk bangkit dan memaafkan diri sendiri selalu ada di dalam dadanya, menunggu untuk dibangunkan oleh keberanian. Ia tidak lagi mengejar bayang-bayang masa lalu, melainkan menanam benih-benih harapan yang akan tumbuh menjadi hutan pelindung bagi mereka yang terbuang. Fajar yang baru saja menyingsing, membawa janji bahwa hari-hari penuh pengabdian tulus baru saja dimulai. Di puncak gedung miliknya, Raka berdiri menatap cakrawala yang perlahan memerah. Sebuah pemandangan yang dulu hanya bisa ia lihat dari balik jeruji jendela ruang kerjanya yang sempit dan pengap. Angin pagi berembus tenang, membawa kedamaian yang belum pernah ia rasakan. Selama 25 tahun hidupnya dihabiskan hanya untuk mengabdi pada keluarga yang menganggapnya tak lebih dari sekedar mesin ATM. Tiba-tiba, antar muka sistem ledger karma berkedip untuk terakhir kalinya di sudut pandangan Raka. Pesan sistem muncul, menyatakan bahwa kekuatan sistem hanyalah cermin dari ketangguhan mentalnya, dan kini otoritas sistem akan dinonaktifkan secara permanen. Raka tersenyum tipis, sebuah senyum kemerdekaan yang tulus. Ia menyadari bahwa pendar cahaya biru itu bermanifestasi dari keputusasaan dan ketidakadilan ekstrim yang ia alami malam itu. Namun, keberanian untuk melangkah keluar dari rumah itulah yang sebenarnya mengubah takdirnya. Tanpa sistem sekalipun, Raka yang sekarang telah memiliki kecerdasan dan kejernihan rasionalitas untuk menjaga martabatnya sendiri. Alia melangkah mendekat, berdiri di sampingnya, dengan sorot mata yang penuh kehangatan dan kesetiaan. "Apa yang sedang kau pikirkan, Raka?" tanyanya lembut. Raka menoleh, menatap satu-satunya orang yang masih mengulurkan tangan,
saat seluruh dunia, bahkan ibu kandungnya sendiri, membuangnya ke jalanan. Aku berpikir bahwa dibuang ternyata adalah cara semesta untuk menyelamatkanku dari kehancuran yang mereka buat sendiri. Jawab Raka dengan suara berat yang penuh wibawa. Pesan moral dari perjalanan panjang ini bergema kuat. Kesetiaan yang buta pada orang yang salah hanyalah bentuk penghancuran diri secara perlahan. Raka telah membuktikan bahwa meskipun kita tidak bisa memilih keluarga tempat kita dilahirkan, kita selalu punya pilihan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi keluarga dalam hidup kita. Ia memaafkan masa lalunya, bukan karena mereka pantas mendapatkan maaf, tetapi karena hatinya pantas mendapatkan ketenangan. Layar holografik itu perlahan memudar dan menghilang sepenuhnya, menyisakan Raka yang kini benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Ia bukan lagi bayang-bayang pengorbanan. Ia adalah matahari yang baru saja terbit, yang cahayanya tidak akan lagi dibiarkan padam oleh tangan-tangan lintah yang serakah. Dengan jemari yang bertautan erat dengan Alia, Raka melangkah masuk ke dalam gedung, siap menjalani hari-hari di mana ia tidak lagi dipilih oleh sistem, melainkan memilih untuk menjadi bahagia dengan tangannya sendiri. Cerita tentang anak yang dibuang itu berakhir di sini. Namun legenda tentang pria yang membangun kerajaannya dari puing-puing pengkhianatan baru saja dimulai.